Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zarandin Kusuma dengan stambuk A40120084 akan menjelaskan tentang penyalahgunaan narkoba. Pengertian konflik sosial. Secara harfiah, konflik diartikan sebagai suatu pertentangan yang melibatkan perorangan ataupun kelompok. Konflik adalah suatu bentuk interaksi yang bersifat disosiatif, yaitu interaksi yang memecah belah persatuan kelompok. Sebagai suatu bentuk interaksi, konflik sosial bertujuan untuk menghancurkan, mengancam, melukai, serta melenyapkan kelompok yang dianggap sebagai lawan. Faktor penyebab terjadinya konflik sosial. Pertama, perbedaan perasaan, pendirian dan pendapat antar individu maupun kelompok. Kedua, sifat prasangka antar kebudayaan dalam masyarakat. Ketiga, perbedaan kepentingan dalam bidang ekonomi, politik, dan sosial budaya. Dan yang terakhir adalah perubahan nilai-nilai sosial dalam masyarakat. Pengertian penyalahgunaan narkoba. Penyalahgunaan narkoba adalah suatu pola perilaku di mana seseorang menggunakan obat-obatan golongan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif yang tidak sesuai dengan fungsinya. Penyalahgunaan umumnya terjadi karena adanya rasa ingin tahu yang tinggi, yang kemudian menjadi kebiasaan. Selain itu, penyalahgunaan pada diri seseorang juga bisa dipicu oleh masalah dalam hidupnya atau berteman dengan pecandu narkoba. Penyalahgunaan narkoba sering ditemukan di kalangan remaja hingga masyarakat usia dewasa. Mereka menggunakan narkoba dengan berbagai alasan. Terdapat 4 kelas obat yang paling sering disalahgunakan. Pertama, halusinogen, kedua, depresan, ketiga, stimulan, dan keempat, opioid. Alasan memakai narkoba. Kebanyakan orang memakai narkoba dengan alasan memuaskan rasa ingin tahu atau coba-coba, ikut-ikutan teman, mengikuti tren dan ingin terlihat gaya, menunjukkan kehebatan, dan merasa sudah dewasa. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri Andianto dengan NIM A40120046. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas konsep dasar IPS SD dengan materi penyalahgunaan narkoba. Nah, pada kali ini kita akan membahas faktor-faktor yang menyebabkan mengapa siswa memakai narkoba. Yang kedua, dampak yang akan terjadi jika siswa memakai narkoba. Faktor-faktor yang menyebabkan mengapa siswa memakai narkoba. Yang pertama, latar belakang riwayat keluarga membuka peluang bagi remaja melampiaskannya pada narkoba. Kondisi keluarga yang kurang harmonis bisa menjadi salah satu penyebab terjadinya penyalahgunaan narkoba pada seorang remaja. Keterbatasan ruang untuk mengekspresikan diri dalam lingkungan keluarga dijadikan salah satu alasan besar bagi remaja untuk berteman dengan narkoba. Remaja memiliki anggapan bahwa bila dunia tak peduli dengannya, mengapa dirinya harus peduli? Melakukan hal suka hati menjadi jawaban remaja untuk mendapatkan kebebasan dan kesenangan sesaat. Yang kedua, keliru memilih pergaulan dan lingkungan sosial. Hampir 40% faktor penyalahgunaan narkoba diakibatkan oleh pergaulan remaja yang kurang sehat. Keliru dalam memilih sebuah pergaulan memudahkan remaja jatuh dalam jerat narkoba. Biasanya remaja hanya memikirkan kesenangan tanpa mempertimbangkan konsekuensi yang akan diterima. Yang ketiga, berada pada situasi sulit hingga mengalami depresi dan kecemasan. Seseorang yang tengah dirundung masalah berada pada kondisi yang sulit untuk berpikiran jernih. Terlebih lagi, tingkat emosional remaja masih tidak stabil, sehingga mencari jalan pintas pun dirasa menjadi sebuah solusi yang paling tepat. Makanya, tak heran bila keinginan untuk mencoba hal-hal baru termasuk hal yang negatif seperti menggunakan narkoba semakin besar bila sedang mengalami depresi maupun kecemasan berlebih. Yang keempat adalah menurunnya rasa percaya diri akibat traumatis mendalam. Tak hanya orang dewasa, remaja juga kerap mengalami permasalahan yang berat hingga tak harus berbuat apa dan bagaimana. Makanya nggak heran bila remaja mudah sekali mengalami traumatis mendalam. Trauma pada remaja terbagi atas beberapa aspek, misalnya pikiran, psikologis, dan mental.
Contohnya, dikucilkan dari lingkungan sosial, kehilangan orang tua, kejahatan seksual, maupun kasus-kasus lainnya. Bila tak didampingi, remaja akan dengan sangat mudah mengakrabkan diri dengan narkoba. Yang kelima, ketidakmampuan diri beradaptasi dengan lingkungan. Seorang remaja yang tertutup dan mengalami kesulitan dalam berinteraksi dengan lingkungannya biasanya lebih mudah berhubungan dengan narkoba. Rasa sepi dan merasa sendiri menjadi salah satu dorongan bagi remaja menggunakan narkoba. Mulanya ingin tahu, coba-coba, kemudian terjerumus lebih dalam. Minimnya informasi tentang narkoba membuat remaja berpetualang mendalami peran sebagai pencandu narkoba. Pembahasan yang kedua adalah dampak yang akan terjadi jika siswa memakai narkoba. Yang pertama, perubahan dalam sikap dan kepribadian. Yang kedua, sering membolos, menurunnya kedisiplinan dan nilai-nilai pelajaran. Yang ketiga, menjadi mudah tersinggung dan cepat marah. Yang keempat, sering menguap, ngantuk, dan juga malas. Yang kelima, tidak memedulikan kesehatan diri. Yang keenam, suka mencuri dan membeli narkoba. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Nima Diantini, nomor sambung A401200069. Di sini saya akan menjelaskan upaya atau cara mengatasi agar tidak kecanduan narkoba. Upaya atau cara mengatasi agar tidak kecanduan narkoba ada 4, yaitu 1. Pemeriksaan, 2. Detoksifikasi, 3. Stabilisasi, 4. Pengolahan aktivitas. Pemeriksaan dilakukan tidak hanya oleh dokter, tapi dilakukan oleh terapis. Pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kecanduan yang dialami dan efek samping. Jika pemakai mengalami depresi dan gangguan perilaku, maka dilakukan terapis kemudian rehabilitasi. Detoksifikasi. Mengatasi kecanduan harus melewati beberapa tahapan di mana pengguna harus 100% berhenti menggunakan obat-obatan berbahaya tersebut yang menimbulkan efek mual, badan yang terasa sakit bahkan tertekan. Selama proses ini, dokter akan meringankan rasa sakit yang dialami pecandu untuk memulihkan kondisi tubuhnya. Stabilisasi. Setelah proses detoksifikasi, kemudian dokter akan menerapkan langkah stabilisasi. Proses ini bertujuan untuk memulihkan jangka panjang penggunaan resep dokter agar pengguna tidak terjerumus lagi. Pengolahan aktivitas. Jika sudah keluar dari rehabilitasi, pengguna perlu pendekatan kepada orang sekitar, baik keluarga dan teman, serta diawasi agar tidak masuk ke pergaulan yang salah lagi.